Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita semuanya. Serta sholawat dan salam tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah membimbing kita melalui sunnah-sunnahnya dan menunjukkan kita kepada jalan yang benar, yaitu ad-dinul Islam. Nah anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat ya, dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah siapkah kalian belajar pada hari ini? Jika sudah siap, kami akan memandu kalian untuk memulai pelajaran pendidikan agama Islam pada pagi hari ini. Untuk itu, kami, Pak Bagus, akan memulai dengan membahas 10 pertanyaan yang telah Pak Bagus share di grup WhatsApp kita mengenai mata pelajaran pendidikan agama Islam tentang beriman kepada Allah, mengenali kitab Allah, mengenali siapa Rasul penerimanya, dan kitab Allah mengajarkan ajaran yang terpuji. Untuk itu, Pak Bagus akan memberikan selembar kertas kepada Pak Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Bagus. Sama-sama. Kalian belajar dengan Pak Bagus ya. Pak Bagus akan pamit. Sampai ketemu lagi. Nah, Masya Allah anak-anak, sekarang kita akan memulai dengan membahas 10 pertanyaan yang pernah Pak Bagus berikan kepada kalian sebagai penugasan di mata pelajaran pendidikan agama Islam. Pertanyaan yang pertama, beriman kepada kitab Allah merupakan rukun iman yang jawabannya adalah ketiga. Rukun iman ada 6. Yang pertama, beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab Allah, kepada para rasul Allah, kepada hari kiamat, dan kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor yang kedua, cara beriman kepada kitab Allah adalah, tentu jawabannya luas sekali, tapi untuk memudahkan kalian agar bisa menjawab dan tidak terlampau susah mencari jawabannya, di LKS sudah tersedia, yaitu meyakini bahwa Allah menurunkan kitabnya kepada para rasul melalui malaikat Jibril. Karena pada zaman jahiliyah dulu banyak sekali orang-orang kafir yang tidak mempercayai bahwa kitab Al-Quran dan kitab Allah yang lain yang 4 itu bukan berasal dari Allah, melainkan karangan dari para nabi dan rasul. Padahal kita sama-sama tahu Allah yang berfirman lalu diturunkan oleh Allah melalui perantara malaikat Jibril dan diberikan kepada para nabi dan rasul pilihannya. Yang ketiga, kitab Allah diberikan kepada para rasul lewat perantara tentu saja malaikat Jibril. Karena dari 10 malaikat yang wajib kita ketahui, malaikat Jibril lah yang bertugas menyampaikan wahyu kepada nabi atau rasul pilihan Allah. Nomor 4, cara berperilaku kita harus sesuai petunjuk dalam kitab Al-Quran agar selamat di dunia dan akhirat. Ini menjadi pesan tersendiri untuk pribadi kita masing-masing. Di lingkungan kita banyak sekali segala perilaku yang bisa kita jumpai. Ada yang berperilaku baik, ada yang dianggap baik, ada yang berperilaku jelek sampai jahat sekalipun. Anak-anak, agar kita selamat di dunia dan akhirat, maka teruslah mempelajari kitab Allah dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena dari situlah kita bisa mendapatkan sumber dan contoh bagaimana berperilaku yang baik sesuai kehendak Allah.
Maksud Pak Bagus, yang Allah insya Allah ridho dengan perbuatan yang kita lakukan. Nomor 5, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam dengan menggunakan bahasa Ibrani. Yang keenam, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam dengan menggunakan bahasa Qibti. Yang ketujuh, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam dengan menggunakan bahasa Suryani, tetapi menurut sebagian keterangan ada juga yang berbahasa Ibrani. 8, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan bahasa Arab. 9, peristiwa diturunkannya Al-Quran disebut dengan Nuzulul Quran. Terakhir 10, kitab Allah membawa ajaran yang, nah ini banyak dari teman-teman kalian yang bingung. Pak, maksudnya nomor 10 ajaran yang apa? Yang Pak Bagus maksud adalah kitab Allah ini yang keempat-empatnya tadi lalu disempurnakan dengan kitab yang terakhir yaitu Al-Quran. Semua kitab Allah itu membawa ajaran yang terpuji. Karena di dalamnya kita dituntut untuk selalu melakukan perbuatan baik. Sebab dari perbuatan baik yang kita lakukan, kita bisa mendapatkan pahala serta kebaikan yang insya Allah kembali kepada diri kita. Tetapi jika kita berbuat jelek, maka kita akan mendapatkan dosa dan tentu kita akan disiksa. Na'udzubillah min dzalik. Pak Bagus yakin semuanya tidak ada yang mau disiksa, bukan? Dan cita-citanya yang paling tinggi, yang paling besar, yang paling akhir adalah bisa masuk ke dalam surga Allah. Maka lakukanlah perintah Allah dan jauhi larangannya. Alhamdulillah anak-anak, 10 pertanyaan sudah selesai Pak Bagus review. Sudah selesai Pak Bagus bantu jawab. Jika ada yang salah boleh dibetulkan sebagai sumber belajar nanti. Sekarang Pak Bagus akan berikan tugas di LKS Pendidikan Agama Islamnya. Tapi sebelumnya Pak Bagus akan kembalikan kertas ini agar tidak mengganggu pelajaran Pak Bagus selanjutnya. Bismillah. Nah, sekarang saya akan menggantinya dengan LKS Pendidikan Agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tugasnya anak-anak pada LKS Pendidikan Agama Islam halaman yang ke-24 sampai ke-26, tetapi yang dikerjakan hanya yang bagian A dan B saja. Dikerjakan di LKS, jika sudah selesai difotokan dan dikirim di WA pribadi Pak Bagus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.